Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Sultan Alfal Ibrahim dan di sini aku akan ingin membahas mengenai soal matematika yaitu materi lingkaran. Materi lingkaran ini itu ada di kelas 12 kurikulum Merdeka. Mau tahu seperti apa pembahasannya dan kita akan menggunakan rumus apa sih? Oke, kita simak video berikut ini. Nah, ini dia teman-teman, kita diberikan sebuah soal. Ini adalah contoh soal dari persamaan lingkaran. Kira-kira nih gimana nih? Ada yang tahu nggak nih untuk cara penyelesaiannya itu bagaimana? Kalau misalnya kalian belum mengerti dan belum paham, mari kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama ini kan diketahui TP ini kan adalah titik pusat. Titik pusatnya adalah 2,-3 dan jari-jarinya adalah 2. Terus gimana untuk cara ngerjainnya? Itu cara ngerjainnya kita pakai rumus. Rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini A-nya ini adalah A dan ini adalah B. R-nya adalah ini adalah R. Terus bagaimana buat cara ngerjainnya? Itu kita tinggal substitusi doang nilai A, B, dan R-nya. Yang pertama kita tulis ulang dulu X min A-nya berapa? A-nya adalah 2. Kita tulis 2, pangkat 2 ditambah Y min B. Min ketemu min adalah positif, sehingga yang ditulis adalah hanya angka 3, yaitu positif 3 kuadrat sama dengan R kuadratnya. R-nya adalah 2 dan kita tulis di sini adalah 2. Terus gimana buat cara ngitungnya? Kita bisa pakai perkalian pelangi. Kita jabarin dulu. Kalau misalnya X min 2 kuadrat ini berapa? Contohnya kayak misalnya kayak ini deh, 2 kuadrat. Berarti kan 2 kali 2 kan? Maka di sini itu X min 2 itu kita jabarin 2 kali. X min 2 ditambah dengan Y plus 3 dan 2 kuadrat ini berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. Ini ya 2 kali 2 karena 2 kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan pelangi. Kali pelangi itu kayak gimana? Ini X dikali X berapa? Tuh, sekali adalah X kuadrat. Kemudian X dikali min 2X. Kemudian juga sama ini, min 2 dikali X, min 2X. Ini kalau misalnya teman-teman ngerti, ini min 2X didapat dari sini. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya min 2X ini juga sama, dapatnya dari mana? Dari sini dikali dengan ini. Terus juga sama nih, min 2 dikali min 2. Min ketemu min positif, berarti hasilnya positif berapa? 2 kali 2, 4. Kemudian simbolnya adalah tambah. Masih ada simbol tambah. Dan lanjut, ini Y plus 3 sama Y plus 3. Y dikali Y, hasilnya Y kuadrat. Kemudian Y dikalikan dengan 3. Yap, seperti ini, 3Y. Kemudian 3 dikali dengan Y dan 3 dikali dengan 3. Ini berapa? 3 kali dengan 3 kali Y, 3Y. 3 kali 3 9 ya, sama dengan 4. Udah diketahui semuanya nih. Kemudian kita urutin dari yang pangkatnya paling tinggi, yaitu X kuadrat. X kuadrat kita tulis. Kemudian mana lagi? Y kuadrat. Simbolnya adalah positif.
berarti plus Y kuadrat. Terusnya itu adalah berapa? Kita cari yang pangkatnya lebih tinggi, yaitu 1. Karena 2 ini udah pangkat paling tinggi, udah selesai, udah semuanya dimasukin. Maka sekarang kita cari yang X nya pangkat 1 dan Y nya pangkat 1, yaitu adalah min 2X min 2X juga. Kalau misalnya min 2 dikurangin dengan 2, ini berapa kira-kira? Yaitu adalah utang 2 diutangin lagi 2, utangnya nambah kan, berarti utangnya nambah tapi masih punya utang, berarti utang 4X. Kemudian juga lanjut 3Y ditambah dengan 3Y, ini 3 tambah 3 6Y. Terus kita lanjut, udah semuanya nih, X sama Y udah hilang, udah kita masukin. Sisa berapa? Sisa angka 4 dan angka 9. 4 ditambah dengan 9 13. Udah 13, di kanan, di ruas kanan ini masih ada angka 4. 13 dikurangi 4 yaitu 9. Berarti ini adalah positif 9 sama dengan 0. Oke, nomor 1 udah selesai guys. Diketahui adalah X kuadratnya itu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 4 sama dengan 0. Nah, ini gimana caranya? Itu pertama ada rumusnya, yaitu M per min 2 dan N per min 2. Kita juga menggunakan rumus, yaitu R nya adalah akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan P. Nah, selanjutnya kita tulis ulang dulu soalnya, yaitu adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 2X plus dengan 4Y dikurangi 4 sama dengan 0. Ini itu kita tulis dulu buat rumusnya itu gimana, yaitu kita menggunakan rumus X kuadrat plus dengan Y kuadrat plus dengan MX plus dengan NY plus dengan P sama dengan 0. Ini untuk persamaannya begini ya. Nah, sekarang kita lanjut. MX nya ini, ingat, ini M nanti bakal disubstitusi dari rumus ini. Sekarang kita tulis M nya adalah berapa. Kita lihat dari sini, M adalah min 2. Oke, berarti M nya ini adalah min 2 per min 2. Kemudian N, kita lihat nih, N di sini berapa? Plus 4. Berarti kita tulis 4 per min 2. Kita ganti aja nih, N nya di sini kita ganti, masuk sini. Oke, udah selesai. Kemudian kita bisa bagi sebenarnya 2 min 2 dibagi min 2 yaitu 1. Terus 4 dibagi min 2 berapa? Min 2 ya teman-teman. Terus kita lanjut, yaitu kita masukin ke rumus R nya ini. R nya adalah dari ini A kuadratnya ini ya, 1, yaitu 1 kuadrat ditambah dengan B nya adalah min 2 kuadrat dikurangi dengan P nya adalah di sini min 4. Satu kuadrat itu 1 kali 1 yaitu adalah 1 ditambah dengan 2 dikali 2 min 2 dikali min 2, hasilnya positif 4. Kemudian negatif ketemu negatif adalah positif, jadinya ini adalah positif 4. Kemudian diakarin, 1 ditambah 4 5 ditambahin 4 sama dengan 9. Akar 9 adalah 3. Nah, ini udah selesai. Terus kita lanjut nomor 3. Nomor 3 soalnya adalah seperti ini. 1 dan min 5.
Ini maksudnya gimana coba nih? Cuma dikasih soal kayak gini doang 1/5. Enggak. Guys, itu nggak mungkin banget kalau misal soalnya cuma begini doang. Pasti kalian bakalan nemuin soal ini. Soal yang ini. Udah pasti itu. Nah, sekarang kita cuma substitusi doang dari nomor 2 ini, yaitu dari ini nih, x kuadrat ditambah dengan y kuadrat dikurangi 2x plus 4y min 4 sama dengan 0. Ini x yang di sini kita substitusi dengan angka ini. Satu ini kan adalah x kan, dan y min 5 ini adalah y. Sekarang kita tinggal substitusi aja dari soal nomor 2 nya. Kan x kuadrat ditambah dengan y kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan 4y min 4 sama dengan 0. Ya nggak? Nah ini x kuadratnya kita ganti dengan ini, yaitu adalah 1. Berarti 1 kuadrat ditambah dengan min 5 kuadrat dikurangin 2, x nya kita ganti lagi, yaitu adalah 1 ditambah dengan 4, y nya adalah min 5, kemudian min 4 sama dengan 0. Nah ini kita tinggal hitung aja, yaitu 1 kuadrat adalah 1 kali 1, yaitu menghasilkan angka 1 ditambah dengan min 5 dikali min 5, yaitu adalah negatif ketemu negatif adalah hasilnya positif. Artinya 5 kali 5 adalah 25. Dan selanjutnya itu adalah min 2 dikali dengan 1. Hasilnya adalah min 2. Kemudian positif 4 dikali dengan min 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Dan tandanya adalah negatif, yaitu 4 kali 5 sama dengan 20. Dan kita masukin 4 sama dengan 0. Kemudian ini kita hitung 1 tambah 25 itu 26. 26 dikurangi 2, 24. 24 dikurangi 20 adalah 4. 4 kita kurangin dengan 4 adalah 0. Berarti 0 sama dengan 0. Terus ini persamaannya itu ada di mana? Ada di garis mana? Nah ini ingat guys, ini x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ditambah dengan mx plus dengan ny plus 4 plus p apabila sama dengan 0 itu adalah di dalam garis lengkung. Apabila x kuadrat plus dengan y kuadrat plus mx plus dengan ny plus dengan p, apabila dia simbolnya begini maka dia berada di luar. Kemudian apabila x kuadrat ditambah dengan y kuadrat plus dengan mx plus dengan ny plus dengan p dan simbolnya seperti ini adalah di dalam. Nah, kita kan udah ketemu tadi hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Kalau kita lihat dari sini, ini sama dengan 0 adalah dia berada di garis lengkung. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sampai sini udah paham kan? Sangat mudah bukan MTK itu? Emang itu. Dan itu adalah penjelasan mengenai materi lingkaran kelas 12 kurikulum merdeka. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat dan teman-teman bisa mempelajarinya dan memahaminya dengan sangat baik. Dan harapannya semoga kalian bisa jauh lebih baik lagi dalam memahami materi matematika ini. Aku percaya bahwasanya kalian itu pasti bisa untuk melakukannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku. Sekiannya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.